Haleluya, haleluya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nadiko Odun. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya mengambil jurusan Teologi Kristen. Saya semester 1, nomor induk mahasiswa saya 200 21 20 900. Di sini saya akan menjabarkan tentang dua firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-13 dan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Tapi terlebih dahulu, saya yakin dan saya percaya bahwa biarkanlah Roh Kudus yang menuntun setiap ucapan dan perkataan saya. Mari kita buka di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-13. Firman Tuhan bilang gini, "Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya." Artinya apa? Di ayat A, bagian A, jika seseorang beri jawab sebelum mendengar, artinya seringkali orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang merasa pintar. Orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tetapi sok tahu. Seringkali kita seperti ini. Ketika orang lain sedang menjelaskan, kita langsung menanggapi. Kita seringkali memotong pembicaraan orang lain karena kita merasa bahwa kita paling tahu. Di ayat bagian B bilang gini, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang-orang yang sok tahu dan memotong pembicaraan orang lain ketika orang lain sedang menjelaskan, dikatakan bahwa itulah kebodohan dan kecelaannya. Dia nggak tahu apa-apa sebenarnya, tapi dia sok-sok menanggapi. Itu sih kesalahan kita seringkali. Seringkali kita merasa paling pintar, sok tahu, bahkan merendahkan orang lain dan mengatakan, ini orang kayaknya gak tahu apa-apa deh tentang ini, saya yang lebih tahu. Tapi seringkali itu menunjukkan bahwa kita memiliki kebodohan. Lebih baik kita sebagai anak Tuhan lambat untuk berucap, tetapi kita gunakan pendengaran kita. Kita lama mendengar penjelasan orang lain, kita simak, baru kita tanggapi. Itulah cermin anak-anak Tuhan. Dari dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 kita akan buka. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 terdapat di dalam perjanjian baru. Ayat yang ke-19 firman Tuhan bilang gini, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Firman Tuhan mengatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ada saatnya kita harus menarik rem pembicaraan kita. Ada saatnya kita harus berhenti untuk ngegas, memberi waktu untuk orang lain berbicara, memberi waktu untuk orang lain mengeluarkan pendapatnya. Komunikasi menurut saya yang paling baik adalah ketika kau mendengar lawan bicaramu dan memperhatikan dan menyimaknya. Kau mempunyai rasa empati untuk mendengarkan curhatan seseorang, cerita seseorang. Firman Tuhan juga mengatakan, hendaklah kamu lambat untuk berkata-kata. Berarti itu sudah ajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lambat untuk berkata-kata, tapi banyak mendengar, cepat untuk mendengar. Seorang pemimpin mempunyai integritas ketika dia melakukan aksi, tetapi tidak seringkali atau tidak banyak mengeluarkan kata-kata, tapi dia melakukan aksi langsung. Itulah pemimpin yang baik menurut saya. Tetapi kebanyakan orang seringkali banyak berkata-kata, tetapi tidak pernah menepati setiap perkataan dan janjinya. Saya pernah beberapa kali mengikuti organisasi bahkan komunitas Kristen. Saya tidak munafik. Saya masih hidup dalam daging. Saya adalah orang yang seringkali berproses. Saya sedang berproses dalam pertobatan.
Saya adalah orang yang egois. Kadang-kala saya harus menang sendiri. Kadang-kala saya seringkali memotong pembicaraan orang lain. Agar apa? Agar saya terlihat pintar di hadapan orang lain. Tetapi itu adalah kesalahan besar. Dan firman Tuhan tegur saya katakan bahwa hendaklah kamu lambat untuk berkata-kata tapi cepat untuk mendengar. Seringkali ketika saya tidak mendengarkan pembicaraan atau lawan bicara saya, dan seringkali saya langsung, oh kamu gini, kamu gini. Firman Tuhan bilang, tugas kamu mengasihi bukan menghakimi. Saya rasa itu saja yang dapat saya bagikan, pengalaman saya. Satu hal saya tutup renungan saya yang saya bagikan, yaitu dengan kalimat seperti ini. Komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang paling cepat berbicara atau siapa yang paling cepat menanggapi. Tetapi komunikasi yang baik terjalin ketika kamu lebih memilih untuk mendengar, menyimak, dan merenungkannya. Dan akhirnya ketika ada kesempatan untuk berbicara, berbicaralah dan kamu telah siap. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Maranatha.